Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Oxygen Builder. Yang mana di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengaturan Global Styles. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, mengingatkan kepada teman-teman yang beragama Muslim, silahkan melaksanakan sholat terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Ya, kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran mengenai Oxygen Builder. Silahkan sebelumnya teman-teman login menggunakan user dan juga password yang sudah terregistrasi sebelumnya. Setelah teman-teman masuk ke bagian dashboard WordPress, di sini kita langsung masuk ke bagian page saja, kemudian pilih all page. Nah, kemudian di sini kita akan pilih sample page edit with Oxygen. Oke baik teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut pembelajaran masih di global setting, yang mana di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai global style ya. Kalau misalkan teman-teman belum sempat mempelajari itu, silahkan bisa klik video di sebelah kanan atas ini untuk mempelajari mengenai global style. Dan sekarang kita akan mempelajari ke bagian page setting. Di sini di bagian sebelah panel sebelah kanan ini ada page setting. Kita coba buka. Di dalam page setting ini ada page weight-nya ya, atau ukuran page-nya berapa. Ini bisa kita setting secara default gitu ya, tergantung dengan kebutuhan yang teman-teman butuhkan. Kemudian ada overlay header, yang mana jika mau ada video ataupun juga foto yang dibikin overlay, di sini pengaturannya teman-teman bisa di set secara default gitu ya, bisa dipilih, bisa ditentukan, baik itu dari mulai ukuran dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian di bawahnya ini ada namanya animate on scroll, dan juga ada JavaScript ya, JS di sini script. Nah di sini kita coba cek dulu untuk animate on scroll ya. Di animate on scroll ini, di menu yang paling atas, di bagian paling atas ini ada yang namanya animation type atau tipe animasinya. Silahkan nanti tipe animasinya apakah mau ditentukan secara default oleh teman-teman, misalkan fade in, fade out, fade down gitu ya, fade left, right, dan yang lainnya. Nah ini tergantung dari kebutuhan teman-teman untuk animasinya pengennya seperti apa. Adapun kalau teman-teman tidak mau menggunakan animasi secara default, nanti teman-teman bisa setting secara manual saat melakukan develop. Kemudian di bawahnya itu ada animasi durasinya ya, atau durasi animasinya berapa. Kemudian ada animation anchor-nya ya, ada top bottom, top center, top center bottom, dan yang lain-lainnya. Kemudian di bawah juga ada animation easing-nya apa, silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman di sini gitu ya. Terus kemudian animation trigger offsetnya berapa pixel, atau mau dirubah satuannya menjadi ini kalau untuk animation trigger satuannya cuma pixel aja ya, tidak bisa dirubah ataupun diganti dengan satuan yang lain. Terus kemudian animation delay-nya berapa gitu ya. Silahkan teman-teman bisa bisa tentukan di sini animation delay-nya. Kemudian animation only once, jadi di yes or no. Jadi nanti kalau misalkan animasinya itu mau diputar cuma sekali, atau setiap kita scroll atau rubah itu akan terus bergerak misalkan. Kemudian ada disable on, di sini boleh dipilih ya disable on-nya. Ada page container bla 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 dan sebagainya. Jadi ini kalau yang disable itu animasi yang akan aktif itu di page apa gitu, atau misalkan di mana gitu. Nah ini di bagian page setting di animation on scroll. Oke. Kemudian kita balik lagi teman-teman, ini ada di JavaScript. Kalau JavaScript itu biasanya ini untuk checklist dan uncheck aja untuk smooth scroll. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti menyediakan sebuah atau membuat sebuah button, biasanya di bawah footer itu ada untuk back to top. Nah biasanya kalau diklik itu, pas waktu diklik itu akan langsung kembali ke atas secara
cepat ataukah lambat. Nah, ini pengaturannya ada di JS ini. Kalau misalkan pengaturannya pengen smooth, pengen lambat, itu nanti teman-teman di bagian page setting, bagian scriptnya untuk smooth scroll to hash linknya ini dicentang atau di checklist saja, supaya nanti akan akan aktif ya. Kalau misalkan diklik, scrollnya akan lebih smooth gitu. Kalau misalkan ini di uncheck, itu akan nanti akan terasa kaget juga sih sebetulnya. Pas satu diklik itu langsung ke atas secara otomatis tiba-tiba gitu, tanpa ada animasi yang smooth. Nah, itu untuk bagian page setting di script. Kemudian kita kembali teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman setting di bagian ini merupakan settingan default ya. Jadi teman-teman sudah menentukan nantinya kalau ini dilakukan setting ya. Tetapi jika teman-teman tidak melakukan setting di sini, otomatis nanti saat develop itu teman-teman bisa set semua teman-teman. Misalkan di page ini pengen animasinya seperti ini, jadi tidak ada animasi yang default karena memang di bagian setting ini teman-teman tidak tentukan. Nah, terus kemudian kita beralih ke bagian yang lain di bagian editor setting. Nah, tadi kita udah bahas mengenai page setting dan sekarang kita membahas mengenai editor setting. Kita klik editor setting. Biasanya kalau saya sendiri untuk editor setting ini dibikin default aja atau dibiarkan saja tanpa melakukan setting apapun, tanpa men-uncheck ataupun juga merubah nominal angka di class suggestion limitnya gitu. Ini untuk bagian all setting. Nah, inilah teman-teman untuk bagian setting ya, dimana kita barusan kita sudah lihat mengenai page setting dan juga editor setting. Oke, baik, kita lanjut teman-teman ke bagian-bagian yang lain, di mana saya akan memberikan sebuah sedikit penjelasan mengenai struktur yang kemarin kita belum sempat menjelaskan mengenai struktur ini. Struktur ini fungsinya untuk apa? Struktur ini bisa dikatakan sebagai sebuah halaman layar atau misalkan gabungan layar-layar yang mana di sini bisa kita setting posisi objeknya ataupun juga posisi div-nya, posisi image-nya, itu mau di atas, mau di bawah dan sebagainya, mau di kiri, mau di kanan dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan kita membuat sebuah tampilan dalam sebuah website gitu ya, atau misalkan develop dalam sebuah website. Contoh saya di sini akan membuat sebuah tampilan dulu gitu ya. Kita buat dulu dalam menu di add element, kemudian di sini ada yang namanya container section ya. Kita klik section, maka di bagian structure ini akan muncul section. Di dalam section ini kita bisa menambahkan beberapa div ataupun juga menambahkan kolom, menambahkan image, menambahkan button, dan semuanya yang memang bisa kita tambahkan sesuai dengan fitur-fitur yang sudah disediakan di Oxygen Builder ini. Nah, misalkan dalam section ini saya akan menambahkan sebuah div, yang mana div ini ada dalam sebuah section. Saat kita buka, div ini akan ada di dalam sebuah section gitu. Nah, kemudian div ini juga, di dalam div ini misalkan saya akan menambahkan div kembali. Tetapi sebelumnya div ini saya akan sesuaikan ukurannya, dibikin 100%. Misalkan kita rubah dulu di bagian width-nya, kode pixel ini kita rubah menjadi persen, dan di sini kita akan buat 100%. Maka div yang pertama yang di bawah section itu tadi akan melebar ya, menyesuaikan dengan sectionnya. Nah, kemudian di dalam div ini saya akan merubah atau menambahkan div lagi misalkan ya, div kembali. Jadi nanti di dalam div ada div lagi gitu. Nah, terus kemudian ukurannya juga bisa kita sesuaikan. Misalkan di sini untuk div yang kedua itu kita bikin pixel lagi, misalkan 50 pixel, presentasi ya, persen. Kita buat lagi 50%, sehingga ukurannya akan menyesuaikan menjadi 50% saja. Di dalam div ini kita mau membuat atau mau menambahkan heading misalkan, terus mau menambahkan teks misalkan, terus kemudian mau menambahkan lagi button misalkan, terus kemudian yang terakhir itu mau menambahkan gambar. Oke, nah gambar. Jadi urutannya akan seperti ini teman-teman. Jadi urutannya akan seperti ini. Kalau misalkan gambarnya, medianya masih kosong,
Jadi urutannya akan seperti ini. Nanti ada di dalam div ini ada heading misalkan ya, kemudian ada text, kemudian ada button, kemudian ada juga untuk image. Nah, jadi structure ini fungsinya untuk itu, menyesuaikan ataupun juga mengkategorikan elemen-elemen dalam sebuah website gitu. Contoh misalkan image ini, biasanya familiarnya image itu ada di atas gitu ya. Kita arahkan, kita tinggal drag, kita arahkan ke atas ke sini. Maka gambar yang di preview image-nya ini preview websitenya ini akan berada di atas si gambarnya ya. Biasanya kan dalam sebuah artikel itu biasanya ada gambar feature image dulu, terus kemudian di bawahnya baru heading ataupun juga judulnya. Kemudian di bawahnya lagi baru deskripsi singkat excerptnya, terus kemudian baru call to action ataupun juga buttonnya yang bisa ditambahkan di paling bawah. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, untuk structure ini merupakan sebuah tools yang memang disediakan oleh Oxygen Builder untuk menempatkan ataupun juga mengatur layar-layar dalam website di Oxygen Builder ini gitu. Objek-objek dalam Oxygen Builder ini. Seperti itu teman-teman untuk structure. Oke. Nah, jadi sangat mudah sekali sebetulnya bila kita mencoba dan terus berusaha belajar gitu ya. Baik itu di Oxygen Builder ataupun juga mungkin di page builder yang lainnya seperti halnya Elementor. Sebetulnya untuk skemanya hampir sama saja, cuman yang membedakan adalah tampilannya gitu, dan juga mungkin ada beberapa struktur dan juga fitur yang berbeda. Tapi untuk fungsinya keseluruhan secara garis besar sih saya rasa sama. Itu dia teman-teman pembelajaran mengenai Oxygen Builder, yang mana barusan kita sudah menonton bareng-bareng mengenai video lanjutan pembelajarannya. Dan harapannya adalah mudah-mudahan teman-teman bisa mengimplementasikan dan belajar lagi mengenai video-video yang sudah kita pelajari bersama. Baiklah teman-teman, kita akan ketemu di video berikutnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Bye.